Baik, Iwan Filah rahimakumullah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, iftah lana futuhal arifin, amma ba'd. Iwan sekalian yang dirahmati Allah, setelah 2 pekan ya, kita 2 pekan, setelah sepekan kemarin libur ya, karena Sabtu dan lain hal, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kesempatan malam hari ini untuk melanjutkan ya, ini baru ini permanen nggak? Untuk melanjutkan pertemuan kita ya, mudah-mudahan teman-teman semua, para ikhwan sekalian istiqomah, tetap semangat ya. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Umar, beliau berkata, ini salah satu asar sahabat ya. Ta'allamu al-arabiyah, pelajarilah bahasa Arab, fa innaha min dinikum, karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian, minnya min litab'id, min yang bermakna sebagian, separuh kalau bisa dikatakan. Karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Karena memang semuanya bahasa Al-Quran, bahasa hadis, semuanya berbahasa Arab. Jadi pantas kalau sahabat Umar mengatakan bahwasanya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Supaya kita bisa lebih dalam mengenal agama Islam, maka ya pelajari bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sudah membahas tanda-tanda i'rab rofa. Ini nggak bosan saya sampaikan, pembahasan i'rab ini pembahasan penting karena ini menjadi pondasi untuk bab-bab setelahnya. Karena nanti setelahnya ada pembahasan fa'il, mubtada, khobar, maf'ul bih, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, segala macam. Ini jadi pondasi. Kenapa? Karena i'rab ini kan kalau pengertiannya apa? Ada yang masih ingat nggak? Pengertian dari i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Nah, berubahnya setiap akhir kalimat, ikhtilafil awamili, karena berbedanya amil, ada khilati yang masuk, alaiha lafzun au takdiron, baik secara lafaz atau takdir. Jadi karena ini salah satu ilmu bahasa Arab itu adalah nahwu, ini kita ya yang saat ini dipegang oleh Iwan sekalian itu semuanya adalah ilmu nahwu, kitab yang berisi tentang ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu itu fokus kemana? Fokus ke akhir kalimat, a, i, u, alhamdu, alhamda, alhamdi. Kenapa jadi bismillahi, bismillahu, bismillahi ya. Ya itu nanti, itu pembahasannya di pembahasan nahwu sini. Di i'rab ini makanya ini jadi pondasi. Pembahasan i'rab itu jadi pondasi untuk bab-bab setelahnya. Adapun shorof itu persoalan sebelumnya, bukan harokat, lebih ke huruf ya. Jadi kalau ilmu shorof itu ngurusin bagian huruf dari awalnya fi'il madi ke fi'il mudhari, kemudian masdar, misalkan nasoro yansuru, kenapa jadi yansuru, nah itu urusannya ilmu shorof. Tapi kalau untuk nahwu, kita supaya tahu aja ya, ini kenapa Zaidun, kenapa enggak Zaidan, nah gitu ya. Makanya ini penting, kalau bisa mah ya, kalau bisa pembahasan i'rab ini jangan sampai bolong-bolong. Jangan sampai bolong-bolong karena ini menjadi pondasi buat bab-bab setelahnya. Ya. Baik, kemarin kita sudah membahas i'rab rofa. I'rab rofa memiliki berapa alamat? 1 dhammah, 2 wawu, 3 alif, 4
nun. Kemarin kita sudah membahas i'rab rafa, tanda i'rab rafa, alamat i'rab rafa yang pertama, yang kedua ya, yang domah sama yang wawu. Ya. Kemarin masih ingat cara meng'irab? Masih? Yang marfu'un wa alamatu raf'ihi. Nah, masih ingat? Yang mungkin ada yang baru hadir atau apa namanya? Baru bergabung. Jadi kemarin kita sudah masuk ke pembahasan i'rab. Ini review dulu sebentar ya. Kita sedikit review. Ini mendelep. Ujungnya doang. Ini kayak permanen. Ini permanen. Enggak. Oh iya permanen ini. Saya nggak bawa spidol lupa. Tapi ini ada kan? Adalah aman. Baik. Kemarin contoh ya. Kita kemarin sudah mulai meng'irab apa namanya lafaz-lafaz. Dimulai dari i'rab rafa ya. Kita sekarang sedang membahas i'rab rafa. Dimulai dari alamat domah. Kan i'rab rafa ada 4 ya alamatnya. Yang pertama itu domah, wawu, alif, nun. Nah, domah ini nanti bagi menjadi 4. Ada isim mufrad ya. Isim mufrad. Ada cil. Apa jamak taksir. Kemarin pengertiannya udah kan ya? Taksir. Jamak taksir ada jamak muannas ya. Jamak muannas. Terus ada fiil mudhari. Nah, bisa dilihat di mana? Di buku. Contoh yang isi mufrad kemarin doroba apa jaa Zaidun. Nah, kemarin kita ngirupnya gimana? Zaidun marfu'un. Boleh, kalau belum ada yang nyatet boleh dicatat. Wa alamatu raf'ihi dommatun. Nah, li'annahu ini apa ya Zaidun? Isim mufrad. Saja isim mufrad. Nah, nanti paling ininya sama yang berubah itu ini nih nanti. Ya. Karena kita sedang membahas i'rab rafa, jadi untuk pembahasan i'rab rafa pasti awalnya selalu di awal ini, marfuun. Marfuun itu kayak terjemahnya ya. Marfuun itu dibaca rafa artinya. Dibaca rafa. Wa alamatu raf'ihi dhammatun, alamat rafanya dhamma. Nah, yang di garis bawah itu nanti bisa diganti. Domah bisa diganti wawu, bisa diganti alif, nun. Nanti tergantung akhirnya. Karena ini akhirnya domah. Oh iya, ingat pembahasan i'rab itu fokus di akhir kalimat. Akhir kalimatnya ini menggunakan apa? Domah kan? Nah, ya. Jadi nanti ini bisa diganti domah, bisa diganti wawu. Oke? Itu yang isi mufrad, yang jamak taksir. Nah, itu coba jaa ar-rijalu. Coba di apa? Di i'rab. Jaa ar-rijalu. Ar-rijalu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu jamak taksir. Jamak mana salimnya? Ja'at al-muslimatu. Al-muslimatu
marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu jama' mu'annas salim. Yajlisu aliyun, yang mana yang dibaca rafanya? Yajlisunya ya. Yajlisu. Oh, kemarin masih ingat pengertian fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' itu cirinya dengan apa? Huruf apa? Selalu diawali dengan huruf mudhari'ah. Ya. 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 Terus ta. Apalagi huruf mudhari'nya? Ya, Anita. Anita, hamzah, nun, ya, ta. Nah, disingkat Anita. Dah. Kalau ya jemauha qauluka ana itu, kalau di jurumiyah ana itu. Ana itu. Hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, kemarin kita sudah mencari contohnya ya. Coba di Al-Qur'an. Di surat apa ya? Coba dibuka di juz. Di surat apa ya? Sebentar. Di juz 2 lah. Kemarin ada contohnya di situ. Nah, itu ada di halaman 22. Di situ ada yaqulu. Yaqulu. Ada yang bawa Quran, atau kalau nggak ada boleh pakai aplikasi. Aplikasi Quran. Halaman 22. Saya kulu, terus yasha'u. Saya kulu, ya kulu. Nah, itu ya kulu. Jadi kalau kita membahas i'rab, fokus di akhir kalimat. Ya kulu. Ini sedikit review aja ya, mengulang. Ya kulu. Ada sanya sih. Ya, sanya ini ciri fiil. Masih ingat ciri fiil itu ada berapa? Ciri fiil ada berapa? Ada tinggi. Ada ada berapa? Iya, ada 4. Pertama didahului qad. Yang kedua sin. Nah, ini sin. Yang ketiga saufa. Keempat tak tanis. Tak tanis tuh kayak gini nih. Tak tanis tapi yang sukun. Nah, kayak di surat At-Takwir itu banyak tuh tak tanis. Idza syamsu kuwirat. Idza nujumu kadarat. Nah, itu semuanya fiil. Nah, ini yaqulu akhirnya ada harokat apa itu? Dhammah. Nah, dhammah itu salah satu tanda. Dhammah itu alamat i'rab apa? I'rab ada berapa? 1 rofa, i'rab. 1 rofa, 2 nasab, ketiga jer, keempat jazm. Nah, ingat-ingat nih, i'rab ada 4. Yang pertama rofa, nasab, jar, jazm. Coba ada berapa i'rab is? 4. 1 ini sedang membahas i'rab apa kita? Alif. Hah? Rofa. Mana? Nah, ini i'rab, pembagian i'rab. Rofa. Kemudian nasab. Apalagi? Jar. Yang keempat jazm. Nah, 4. Cuman 4 i'rab tuh. Nah, nanti dari masing-masing i'rab itu ada tandanya. I'rab rofa yang pertama alamat pokoknya ya, alamatnya dhammah. Jadi kalau ada kalimat yang diakhiri dengan harokat dhammah itu pasti i'rabnya rofa. Yaqulu marfuun, rofa, dibaca rofa. Alamat rofanya wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, dhammah itu jadi alamat i'rab rofa. Coba di mana? Di Al-Qur'an ada nggak? Tadi di halaman 22 tadi sebutkan kalimat yang diakhiri dengan dhammah itu i'rab rofa. Ada banyak itu. Di halaman 22 tadi.
Mana? Kiblatihim. Mana? Yang mana? Wayakuna. Na. Fathah belakangnya. Kiblatihimu. Itu bukan. Itu didomahkan karena ada dua huruf mati ke depannya. Bukan yang itu. Ya. Mana lagi? Al-masyriqu. Al-maghribu. Ah, itu rofa semua domah. Mana lagi? Yasha'u. Yahdi man yasha'u. Mana lagi? Ar-rasulu. Ah. Mana lagi? Yatabi'u. Ah, mana lagi? Yang qolibu. Mana lagi? Allahu. Nah, Allahu. Hadanya bukan Allah. Allahu. Mana lagi? Allahu lagi. Terus raufun. Ya. Itu semuanya dibaca rofa. Nah, nanti kalau sudah kayak gitu, kan tadi kita irab. Contoh tadi la raufun lah ya. La raufun. La raufun. La raufun. Kita irab. La raufun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammah. Nah, nanti kita lihat itu yang di buku di halaman 5. Dhammah menjadi ciri bagi i'rab rafa pada 4 tempat. La raufun tuh kalau enggak isi mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim atau fiil. Nah, kita persempit lagi. Ya. La raufun itu kalau enggak isi mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim atau fiil mudhari. Kita fokus dulu ke kalimat raufun. Raufun ini isim, fiil atau huruf? Apa ciri isimnya? Tanwin. Oke, berarti bukan fiil mudhari ya. Tinggal 3 kemungkinannya berarti. Bisa isim mufrad, jamak taksir atau jamak muannats salim. Sekarang jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu selalu diakhiri alif dan ta. Ada nggak alif dan ta? Nggak. Udah, tinggal 2 kemungkinannya. Isim mufrad kalau nggak jamak taksir. Tinggal cari di kamus. Raufun. Kalau artinya yang maha penyantun, ya. Maka udah ini isim mufrad. Ya. Gitu. Berarti li'annahu isim mufrad. La raufun marfuun. La raufun itu marfu, dibaca rofa. Alamat rofanya apa? Kenapa dibaca rofa? Karena ada alamat rofa. Alamat rofa itu diantar ini aja, domah, waw, alif, nun. Kita kalau pengen tahu alamat, lihat di akhir. Ini alamatnya menggunakan apa? Domah itu alamat irob apa? Kita belum bahas irob nasab ya. Otomatis apa? Berarti irobnya rofa. Alamat rofanya domah. Nah, kenapa? Itu kan tinggal pilih aja tuh di antara isi mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim atau fi'il mudhari di halaman 5. Jadi kalau misalkan ada kalimat yang menggunakan domah, ya berarti kan rofa tuh tinggal pilih aja di antara 4 itu. Bisa isi mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim atau fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah, oke. Nah, ya. Jadi ini salah satu contohnya yang isim, yang fi'il mana tadi? Yang qolibu. Yang qolibu. Yang qolibu. Ada ciri isimnya enggak? Ada ciri isimnya enggak? Alif lam, ada enggak alif lam? Tanwin. Didahului oleh huruf jar. Huruf qasam. Enggak ada. Berarti apa? Fi'il.
Fi'il apa ini? Fi'il mudhari selalu diawali apa? Huruf mudhari'ah, hamzah, nun, ya, dan ta. Ini diawali huruf apa? Ya, diawali huruf apa? Ya, diawali huruf ya. Betul. Lihat akhir kalimatnya. Dia ada apa? Bukan. Di akhir. Kalau i'rab itu fokusnya di akhir kalimat kan, pengertian i'rab apa? Berubahnya setiap akhir kalimat. Kita fokus ke akhir. Kalau kita membahas i'rab, fokusnya ke akhir, bukan depan, tengah, apalagi atas sama bawah, enggak. Fokus huruf akhirnya itu harokatnya apa? Nah, jadi kalau kita membahas i'rab, fokus ke akhir. Nah, ini akhirnya apa harokatnya? Domah. Udah nggak ada yang lain lagi. Domah itu hanya domah itu salah satu alamat i'rab rofa. Jadi kalau kita sudah tahu nih alamatnya domah, udah pasti oh dia i'rabnya rofa. Nah, tinggal kita tentukan apakah dia isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, atau fi'il mudhari. Ini udah jelas, bukan isim. Karena yang tiga itu, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, semuanya isim. Kalau fi'il mudhari beda lagi, itu fi'il. Oke. Ini sedikit review sebenarnya. Nanti kalau misalkan pengen lebih jelas lagi, bisa lihat video yang sudah diupload ya di grup. Oke, kita lanjutkan ya. Itu sekedar merefresh aja dulu karena pekan kemarin libur, takutnya karatan. Jadi sedikit merefresh. Kita kemarin sudah masuk ke pembahasan wau, jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Nah, ini jamak muzakkar salim. Ada yang masih ada nggak catatannya terkait pengertian jamak muzakkar salim? Jamak muzakkar salim adalah nama atau sifat laki-laki. Nama ya, nama harus nama, bukan benda. Nama atau sifat laki-laki yang bermakna banyak, yang selamat dari bentuk mufradnya. Contoh, ini contoh jamak muzakkar salim. Ini mungkin sering kita temukan, cuman kita nggak tahu aja. Oh, ternyata itu jamak muzakkar salim. Satu orang muslim apa bahasa Arabnya? Muslimun. Kalau banyak itu dalam bahasa Arab mulai dari berapa? Masih ingat nggak? 3. Lebih dari 2, 3 itu disebutnya banyak. Saya mau ngeumrohin banyak karyawan. Ya, berapa? 3. Ya, itu udah banyak. Ya, itu sudah termasuk banyak. Maka kalau pengen dirubah ke jamak muzakkar salim, alamatnya pakai apa tadi? Wau. Karena tadi pengertiannya jamak muzakkar salim adalah nama atau sifat. Muslim nama atau sifat? Yang berserah diri. Tapi ada yang namanya muslim, ada. Saya punya teman namanya muslim. Ada dua-duanya. Ya, bisa nama, bisa sifat. Oh, berarti ini bisa nih dijadikan jamak muzakkar salim. Tinggal ditambahin wau. Muslimu. Nah, muslimu. Karena jamak muzakkar salim itu adalah isim, salah satu ciri isim itu kan dia menggunakan tanwin. Maka ditambahkanlah nun sebagai pengganti dari tanwin. Coba kalau di wakofin jadinya gimana? Muslimun. Kalau tanwin itu sebenarnya suara apa sih? Suara nun mati kan? Kan kalau di pembahasan tajwid, pembahasan tajwid itu kan ada nun mati atau tanwin. Kalau kayak gini dibacanya apa? Sama nggak kayak gini? Ya, sama. Maka ini juga kenapa dihadirkan nun? Karena sebagai ganti dari tanwin. Tetap cirinya mana? Nun apa wawu cirinya kalau kayak gini? Wawu. Nah, coba di i'rab sekarang. Muslimuna marfuun wa alamatu
raf'ihi wawu li'annahu jamak muzakkar salim. Nah, bisa? Wah, coba sekarang yang kemarin jangan. Yang PR jangan. Cari lagi jamak muzakkar salim. Cari muzakkar salim. Oh, sebentar, takut ketukar. Jamak muzakkar salim itu memang akhirnya wawu nun. Tapi depannya bukan huruf ya atau ta. Nah, kalau ada depannya huruf ya atau ta, walaupun belakangnya wawu nun, bukan jamak muzakkar salim, fi'il mudhari. Yattaqun, la'allakum tattaqun, yas'urun. Depannya ya, belakangnya wawu nun, yas'urun. Tapi itu bukan jamak muzakkar salim. Fi'il mudhari. Nah, coba. Satu aja. Cari ya malun. Ya lamun, ya malun. Ah, depannya ya. Kalau depannya ya bukan. Mana? Ada emang. Bukan dari yang kemarin kan? Iya, betul. Al-muttaqun. Muttaqun. Coba di Arab. Li'annahu jamak jamak muzakkar salim. Ini depannya ada ya atau enggak? Enggak ada. Ini boleh ya pakai alif lam boleh. Al-muttaqun atau muttaqun aja boleh. Kayak gini al-muslimun boleh kan? Boleh. Al-muslimun. Al-kafirun. Ya. Al-kafirun. Nah, coba di i'rab Mas Aziz. Wa alamatu raf'ihi jamak muzakkar salim. Apa alamat rafanya apa? Dhammah, wawu, alif atau nun? Wawu. Nah, oke, jamak muzakkar salim. Ada lagi? Sebelum masuk ke asmaul khamsah. Al-kitabun. Al-kitabun. Bisa al-kitabun? Nama bukan? Sifat bukan? Benda. Benda itu nggak bisa. Kalau alimun bisa. Apa? Alimun, betul. Alimun. Alimun. Nggak, di Europe. Alimun. Bisa. Ada ya memang? Oh, bikin. Boleh bikin sendiri. Marfun. Wa alamatu raf'i. Apa alamat rafanya? Alamat rafanya dhammah, wawu atau alif atau nun? Alamat rafanya dhammah. Wawu. Wawu. Kenapa? Li'annahu jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Al-mufassirun. 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 Mustahziun. Muslihun. Sirun. Ya, coba di i'rab. Nah, ini kalau pengen dibuat, ini kan al-mufassirun berarti orang apa namanya? Para ahli tafsir banyak. Tapi kalau pengen satu orang gimana? Udah dibuang wawu nunnya. Udah jadi isim mufrad. Ini juga sama. Al-muslimun, orang-orang muslim banyak. Tapi kalau pengen satu orang muslim, buang aja wawu sama nunnya, al-muslim. Nah, karena pengertian jamak muzakkar salim kan apa? Dia selamat dari bentuk mufrad yang enggak ada yang dirubah.
Kan ini udah kita bahas nih di pembahasan jamak taksir. Beda halnya dengan jamak taksir. Kalau Al-Azizun bisa nggak? Bisa, nama orang bisa. Ya, misalkan di sini namanya Aziz semua. Ya, Al-Azizun. Al-Azizun. Nah, bisa. Bisa. Apalagi misalkan Rudiyun. Bisa. bisa. Al-Azizun ada alif bisa tadi itu. Bisa. Kalau memang nama ya. Tapi kalau sifat beda lagi. Bisa. Sama kayak al-muslim. Rudiyun. Zolimun. Ya, bisa. Zolimun. Coba zolimun. Zolimun. Al-Umur. Hah? Al-Umur. Mana al-umuru? Bukan ya? Bukan waunun. Oke, ada yang ingin tanyakan? Pokoknya yang depannya bukan huruf ya atau ta. Belakangnya wawu dan ada nun sebagai ganti dari tanwin. Itu jamak muzakkar salim. Barangkali ada yang ditanyakan? Nggak ada? Lanjut nih. Lanjut. Oh, silakan cari lagi. Apa? Kuluna. Ya. Oh ada ya. Ya kulun. Biasanya nggak mungkin kulun. Hah? Alimun. Udah tadi. Mana tadi? Ya udah dihapus. Biasa di akhir ayat. Al-Khosirun. Al-khosirun. Boleh Ustaz boleh di Irob, mau nyoba Irob? Al-khosirun. Nah, al-khosirun. Wau li'annahu ini jam muzakkar salim. Berarti kalau isi mufradnya apa? Al-Khosir. Al-khosiru. Iya, ini isi mufradnya. Al-khosiru. Kalau al-muttaquna. Ya, betul. Sama kayak adik tuh. Al-muttaqun. Bisa sama gitu ya? Bisa diikuti sejauh ini. Mas Afnan bisa? Bisa ya? Ada? Ketemu? Udah dibaca satu itu. Oh, udah. Banyak memang. Banyak. Al-Alimu, Al-Hakimu bisa berarti ya? Bisa al-alimu, al-hakimu dibentuk jamaknya bisa al-alimun, al-hakimun, Al-Alimu, Al-Hakim. alimun, alim. Bisa. Ya, memang ada beberapa ya kayak alimun itu udah sim tafdil sebenarnya alim. Kalau Khalidun. Nah, itu dia yang ditunggu-tunggu. Khalidun. Kan kita mungkin seringnya dengarnya Khalidin ya. Nah, itu sama jamak muzakkar salim, cuman beda i'rab aja. Kita sedang membahas i'rab rafa jadinya Khalidun. Nanti ada yang Khalidin boleh kok. Muslimin, kayak tadi zolimin, kafirin ada. Cuman bukan pembahasan i'rab rafa. Nanti pembahasan i'rab nasab itu sama jar. Nah, jadi untuk yang pertama wawu berarti kita alamat yang kedua nih. Wawu menjadi ciri bagi i'rab rafa. Yang pertama nih jamak muzakkar salim. Setelah itu apa? Setelah itu nanti ada asmaul khamsah. Sebelum dilanjut fahim tum? Fahim tum? Fahimna ya? Dilanjut ya. Oke, kalau begitu Kang Ita mungkin ada pertanyaan?
Asmaul Khamsah udah berbaik. Iya, makanya ini kita masuk nih ke Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah. Nah, hapus dulu semuanya. Asmaul Khamsah itu artinya isim-isim yang 5. Asmaul Khamsah itu cuman itu aja, nggak keluar dari 5 ya. 5 yang ada di buku tuh. Ada abu, aku, hamu, fu, dan zu. Nah, tapi nanti ada syarat-syarat Asmaul Khamsah supaya bisa disebut Asmaul Khamsah. Ada syarat-syaratnya. Isim-isim yang 5. Ya. Sama kayak Pancasila ya. Beda ini, beda. Jadi Asmaul Khamsah, isim-isim yang 5. 5 aja. Kalau di Mutamimah ada namanya Asmaul Sitah. Sitah itu berapa? 6. Tambahannya Hanuka dari dulu saya mondok nggak tahu tuh mana sebenarnya apa artinya Hanuka. Nah, umumnya memang yang Asmaul Sitah nggak umum, sama kayak kiroat ya, kan ada kiroat Sab'ah, ada kiroat Asyroh ya. Yang umum kan kiroat Sab'ah, yang Asyrohnya kurang ada memang, cuman kurang terkenal. Sama di sini juga. Yang umumnya yang terkenal itu Asmaul Khamsah, isim-isim yang 5. Oke, syarat Asmaul Khamsah, kita bicara syaratnya dulu. Syarat Asmaul Khamsah kemarin udah ditulis ya sebagian ya. Ada 3. Nah, bolehlah didikte atau ditulis buat yang nanti nggak bisa hadir malam ini. Apa yang kemarin itu diidofakan dulu ya? Diidofakan. Diidofakan itu atau digabung. Diidofahkan atau digabung dengan kalimat setelahnya. Artinya dulu ya, lupa nih. Asmaul Khamsah. Abuka. Halaman 5. Yang waw. Alamat huruf i yang al waw. Ada? Abuka itu artinya masih hitam putih. Masih tahun berapa ini? Ayahmu. Yang kedua, aku tuh saudara. Ininya yang di garis bawah bisa diganti ya. Ini bisa diganti mu-nya. Yang ketiga, Hamuka itu paman ya. Fuka itu artinya mulut. Ini jarang, ini yang nomor 3 sama nomor 4 jarang sih sebenarnya. Tapi tulis aja. Zu malin. Orang yang punya. Nah, ininya bisa diganti. Yang pokoknya yang di garis bawah bisa diganti. Nah, ini dia. Diidofakan atau digabung dengan kalimat setelahnya. Yang kedua, apa yang kedua itu? Ditaskir apa? Oh iya, wajib mufrad. Wajib mufrad. Wajib berbentuk mufrad itu tunggal berarti. Mufrad tunggal. Ya. Yang ketiga, oh ada satu lagi, berarti tidak boleh, ada 4 nih, tidak boleh ditasgir. Kemarin kurang. Ditasgir itu contohnya gini.
jadi Ubay. Diperkecil maknanya ya. Yang ledek itu ngeremehin. Abu jadi Ubay. Yang keempat itu, ini tambahannya. Tidak boleh diidofatkan ke ya mutakalim. Ya mutakalim tuh yang bermakna aku. Yang ber- Nah, nggak boleh abi akhi, nggak boleh didofakin digabung sama ya kolami, maktabi, kitabi, bukuku, nggak boleh. Apalagi contohnya ya, kalau dia nggak boleh didofakan ke ya mutakalim. Yang ini jarang nih ya, tapi nggak apa. Yang sering itu ini nih. Ini sering, ini sering, ini sering. Udah? Nanti kita ke contohnya. Di surat Yusuf banyak. Diidofakan boleh atau tidak? Yang mana? Yang pertama wajib malah. Oh, wajib. Wajib. Yang keempat itu yang nggak boleh. Yang nggak boleh kalau diidofakan ke ya. Kalau selain ya mutakalim tuh ya seperti itu. Ya sukun. Yang artinya saya, ayah saya, maktabi, meja saya, kolami, pulpen saya. Itu yang bermakna mutakalim wahdah. Nanti ada mutakalim al ghair. Akhi, saudara saya. Sudah? Nah, nanti boleh silakan dibuka surat Yusuf halaman 243. Halaman 243, di situ ada contoh-contoh, beberapa contoh asmaul khamsah. Ini harus diingat-ingat nih. Asmaul khamsah. Abu, aku, hamufu, zu.
Kak malin. Ini nanti bisa diganti. Abu aku hamufu zu-nya ini harus dihafal. Nah, yang ini mah nanti bisa berubah sesuai yang ada di Al-Qur'an, sesuai kalimat yang ada. Yang harus hafal tuh ini abu aku hamufu zu. Ada halaman 243 di situ di ayat 68 paling bawah, halaman 68. Enggak paling bawah juga sih, baris kelima dari bawah. Walamma dakhalu min haitsu amarahum. Nah, itu dia. Di situ ada kalimat abuhum. Nah, kan bisa berubah kan? Jadi bukan kak doang. Oke, kita bahas lafaz abuhum ini dengan beberapa syarat yang sudah ditulis. Satu, syarat asmaul khamsah wajib diidofahkan. Ini wajib ya, wajib diidofahkan atau digabung dengan kalimat setelahnya. Jadi kalau idofah itu kan berarti ada dua kalimat. Contoh, Abdullah, kan sering kita mendengar nama Abdullah. Abdullah. Ini ada dua kata ini. Abdun sama Allah. Terus apa lagi? Rasulullah. Rasul Allah. Allahu Akbar sama. Dua kata. Apa lagi? Rasulullah. Baitullah. Itu dua kata. Nah, ini juga sama abuhum. Kalau ada domir, nih ada domir. Kemarin sempat ada tugas yang hafalin domir. Huma, hum. Nanti setelah inilah dicatat ya. Dicatat buat dijadikan PR, disetorkan lewat VN. Atau kalau enggak di grup aja lah, biar tahu suaranya. Di grup ya. Dan nanti ditulis setelah ini. Harus hafal itu. Nah, ini sudah ada dua kata nih. Pertama abu, yang kedua hum. Oke, dia sudah diidofahkan. Yang kedua, syarat asmaul khamsah yang kedua, wajib berbentuk mufrad atau tunggal. Abu itu diambil dari kata abun. Abun itu satu ayah. Kalau jamak taksirnya apa abun? Abau. Oke. Udah syarat ke satu, udah. Dua, udah. Yang ketiga apa? Tidak boleh ditasgir. Dirubah jadi ubay, ukhoy, humay, fuay, zuay. Nggak boleh. Tapi ini sudah terpenuhi ya, berarti yang ketiga. Yang keempat, tidak boleh diidofahkan ke ya mutakalim. Ada ya nggak di situ? Jadi abi nggak? Oke. Sudah. Oh, ini berarti asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu coba di-i'rab marfuun wa alamatu raf'ihi, bukan ke mim sukun sini ya. Karena hum ini domir. Fokusnya ke sini. Ke kalimat yang pertama, abunya ini. Nah, berarti wa alamatu raf'ihi wawu li'annahu asmaul khamsah. Kalau untuk mudhof ilaih atau idofah, kalau kita berbicara idofah, nih saya singgung lagi. Idofah itu kan penggabungan dua kata. Kata yang pertama disebutnya mudhof. Kata yang kedua disebutnya mudhof ilaih, ilaih disingkatannya ya. Nah, biasanya kalau i'rab itu fokus apa ya? Kalau kita pengen tahu, oh ini i'rabnya rofa, nasab, jar, jazm, itu di mudhof kata yang pertamanya. Kalau mudhof ilaih mah udah pasti kasroh dia, udah pasti jar. Baitullahihu, baitullahi, Rasulullah hi, Abdullahi, nggak ada Abdullahu, Abdullaha, Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Pernah nggak ada yang bilang kayak gitu? Nggak ada kan? Mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kayak gitu? Kepada Rasulullah alaihi salam.
ngeganjel di telinga juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang mudhof ilaih, kata yang kedua ya. Rasulullah berarti Allahnya. Itu disebutnya mudhof ilaih. Kata yang kedua itu pasti untuk sekarang aja lah ya. Untuk sekarang pemahaman awal. Mudhof ilaih itu pasti kasroh. Walaupun nanti hidayah ada kadang fathah, kadang ya, tapi yang umumnya rata-rata kasroh aja. Nah, kalau mudhof, ini kata yang pertama kayak abu ini mudhof nih. Yang pertama ini mudhof ilaih. Nah, mudhof itu dia nanti bisa rofa, nasab, jar, jazm. Tinggal lihat apanya kalau i'rab. Fokus di akhir. Nah, akhir katanya. Abu akhir katanya apa? Bukan doma, wow. Abu ini asmaul khomsah kan? Kalau asmaul khomsah bukan harokat, bukan doma, tapi ke huruf nih. Wow. Jadi bukan di sini ya. Nah, tadi di surat Yusuf, walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum marfuun. Yang dibaca rofanya tuh yang mudhofnya, yang mudhof ilaih anggap aja nggak ada, karena mudhof ilaih itu udah pasti kasroh dia, pasti kasroh sampai kapanpun. Mudhof ilaih nggak pernah rofa, nggak pernah nasab, nggak pernah apalagi jazm ya, nggak pernah rofa, nggak pernah nasab, nggak pernah jazm, pasti jar mudhof ilaih itu kasroh. Ini kenapa nggak kasroh? Ini beda pembahasan ya, ini agak lain. Ini nanti kita bahas, ini bukan pembahasan i'rab soalnya. Nah, sekali lagi mudhof itu di sini karena dia menjadi mudhof, maka di i'rab nih marfuun wa alamatu raf'ihi wawu li'annahu asmaul khamsah. Ada lagi nggak di situ di halaman itu yang asmaul khamsah? Ada nggak? Di surat apa itu? Oh, ada, iya betul. Nah, wa innahu, iya itu ada. Ada. Hapus ya ini ya. Oke, berarti sekarang ini. Wa innahu Nah, lazu ilmin. Innahunya kita hapuskan dulu. La, oh ini ada la-nya. Ini la-nya la tambahan yang artinya sungguh. Sungguh. Oke. Karena kita udah tahu la ini artinya sungguh, huruf ini tambahan doang, huruf ini bukan apa-apa. Hapus. Nah, tinggal tersisa zu ilmin. Ada kemiripan gak dengan salah satu asmaul khamsah? Ada? Oke. Coba kita periksa apakah sudah sesuai dengan memenuhi syarat asmaul khamsah. Kalau namanya syarat, satu gugur, udah yang lainnya gugur. Contoh, syarat sahnya sholat apa? Suci dari hadas, atau misalkan suci pakaian. Kan suci badan, suci pakaian, suci tempat. Misalkan udah suci semua, kecuali satu, tempat sholat. Kita udah berwudu, udah pakaiannya udah suci, tapi tempat sholatnya najis. Kira-kira batal nggak semuanya? Ya udah, itu namanya syarat. Jadi salah satu aja yang gugur semuanya. Nah ini makanya kita lihat dulu syarat-syarat asmaul khamsah terpenuhi nggak. Satu, diidofahkan, digabung dengan kalimat setelahnya. Ini diidofahkan nggak? Ada berapa kata? Dua. Yang pertama zu, kedua oke sudah. Yang kedua wajib berbentuk mufrad zu, mufrad ya, ini nggak ada lagi nggak ada bentuk jamaknya ini. Kemudian apalagi, tidak boleh ditasgir jadi zuai, nggak, udah terpenuhi. Yang ketiga. Yang keempat, tidak diidofahkan ke yang mutakalim, zi. Nah, zi atau zuwi ya, bukan zi, beda, bukan zi tapi zuwi.
Ada nggak Zui? Nggak ada kan? Oke. Berarti ini asmaul khamsah. Kok ininya bukan zumalin? Nah ini bisa diganti. Ini, ini. Mudhof ilaihnya bisa diganti. Kata yang keduanya bisa diganti. Yang nggak boleh diganti nih. Ini diganti. Yang boleh diganti yang belakangnya. Yang depan udah nggak boleh karena ini kita sedang membahas asmaul khamsah. Udah sampai hari kiamat pasti kayak gini. Nah, coba sekarang di i'rab. Zu ilmin. Marfu'un wa alamatu raf'ihi. Ayo, yang ini apa yang ini? Wow, di mudhof. Karena kalau mudhof ilaih udah pasti dia kasroh. Udah pasti kasroh nih buktinya. Nah, wawu li'annahu apa? Asmaul khamsah. Ada lagi nggak di situ? Hah? 69. Ana akhu. Aku saudaramu. Ini mah udah ya. Pas tuh, ana akhuka ada di sini. Nah, ana akhuka. Enggak ini. Pokoknya agak gendut. Akhuka sama. Udah nih. Diidhofahkan. Bisa diganti dengan domir yang lain, bisa akhuhum. Akhi, ya itu asmaul khamsah, jar tapi apa? Yang tadi? Akhi yang akhi itu ya ada nanti termasuk asmaul khamsah. Jar, ya. Ya, karena ada fi-nya di depan. Fi rohli akhi. Ada huruf jar. Apa tadi? Sukain. Gimana tulisannya ya? Suka. Kok paling ini? Ya, tapi bukan. Ini loh. Yang siapa? Yang bikin benteng Ya'juj Ma'juj tuh di surat Al-Kahfi. Zulqarnain. Zulqarnain. Nah, sama. Qarnain itu artinya apa? Dua tanduk. Jadi bukan yang punya dua tanduk ya. Tapi memang punya dua, maksudnya di sini memiliki kekuasaan timur dan barat. Kan beliau ini melakukan perjalanan dari timur ke barat. Ketika ke timur itu mendapati sebuah kaum. Ya, adalah ceritanya itu di surat Al-Kahfi itu, awal juz 16. Awal juz 16 paling bawah halaman terakhir. Halaman paling bawah itu. Zulqarnain sama. Satu. Yang pertama disebutnya mudhof, yang kedua disebutnya mudhof ilaih. Nah, yang jadi fokusnya ke sini. Tuh lihat, kasroh lagi kan? Zulqarnain. Kasroh. Karena memang mudhof ilaih itu dia kasroh, yang jadi fokusnya itu ke sini. Apalagi Zulqurba. Apalagi ya? Zul jalali wal ikram. Sahrul ini sering jadi imam. Surat favoritnya surat Al-Hasyr ya. Zul jalal. Ini sifat Allah ya. Zul jalali. Zul. Kalau Allah bukan orang, tapi zat. Zat yang punya keagungan. Al-Jalal. Ini kasroh lagi. Ya. Jadi yang jadi fokus itu ke sini. Oh, dia marfu. Dibaca rofa. Marfu'un. Wa alamatu rofi'nya. Alamat rofanya apa nih? Zu. Wawu. Li'annahu. Kenapa? Wawu itu cuma dua, gampang. Kalau nggak jamak muzakkar salim dia asmaul khamsah. Kalau ada kalimat yang alamatnya menggunakan wawu, alamat rofa. Ini kan rofa. Alamat rofanya wawu. Berarti asmaul khamsah. Kalau jamak muzakkar salim kan nggak mungkin gini. Jamak muzakkar salim dia ada nun di belakangnya habis wawunya. Kalau katanya itu bisa berubah semua ya belakangnya? Kalau apa? Iya, betul, bisa berubah. Ini bisa berubah.
Kalau Mahmud, Fa Mahmud, Mahmud. oh, Mahmud. Apanya yang mana nih? beda ya. Mahmudun. Beda. Mahmud gini tulisannya. Langsung Mahmud gitu. Oh, enggak. Enggak ada Mahmud. Mahmud gini. Oh, depannya ini ya. Depannya tetap ini. Ah. Jadi ya abu, aku, hamu, fuzu. Enggak berubah. Yang berubah nih yang garis bawah. Kayak tadi Zumalin diganti jadi Zu Ilmin, Zul Jalali. Kemudian yang Abu, Abuka nih kaknya tadi diganti sama Abuhum. Abuhum. Kalau Mahmudun ini si mufrad. Ini alamat rafanya apa? Mahmudun. Dhammah. Kenapa bukan wau? Karena kalau wau itu kan dia jamu zakar salim, kalau enggak semul khamsah. Kayak jamu zakar salim dulu. Habis wau nun bukan? Bukan jamu zakar salim. Asmaul khamsah. Abu, aku, hamu, fuzu, fu enggak. Nah, berarti bukan wau. Ke belakang nih ke sini nih. Ada domah di sini. Si mufrad. Nah, tuh orang sudah. Besok kayaknya harus gantiin. Padahal baru berapa kali pertemuan ya. Langsung badalin aja lah. Ini mungkin kan bisa jadi. Kalau kemarin itu nyangkut semua disiram. Sekarang udah lebih fresh, lancar. Baik, ada pertanyaan? Ada 4 menit lagi, silakan. Kalau nggak ada atau mungkin sambil mencerna ya. Ini tugas buat pekan depan. Domir ya. Domir. Ya, nggak apa-apa, nggak usah malah bertanya. Ya. Mana? Kalau kayak gini. Bukan. Kalau tadi kan apa aja? Abu, aku. Nah, itu aja. 5 itu aja. Abu, aku, hamu, fu, sama zu. Nah, kalau au nggak ada. Karena asmaul khamsah itu kan 5 isim yang 5. Cuman 5 itu aja. Misalkan apa lagi yang belakangnya wau? Lau anzalna hadzal Qur'an. Bukan lau. Walaupun ada wau, tapi ini bukan zu, bukan asmaul khamsah. Lau huruf dia. Huruf syarat. Ini sebenarnya bukan i sih. Ya, biar bisa dibaca aja. Ini biar bisa dibaca aja sebenarnya bukan i. Ya. Yang mutakalim ini, ya mutakalim yang ini nih. Tapi nggak apa-apa, biar bisa dibaca. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ina. Nah ini namanya simdomir mutasil. Ya mutasil. Ini namanya isim domir mutasil.
Nah, domir-domir ini biasanya bergabung dengan asmaul khamsah. Abuhu, abuhuma, abuhum, abuha, abuhuma, abuhuna, abuka, abukuma, abukum, abuki, abukuma, abukuna. Nah, ini nggak bisa ya. Sekali lagi ini nggak bisa. Karena ini kan syarat asmaul khamsah yang keempat itu nggak boleh didofakan ke ya mutakalim. Nah, ya mutakalim itu kayak gini. Yang bermana aku. Abuna, bisa abuna mah. Abuna. Ya, boleh ditulis nanti disetorkan. Dihafal. Boleh, yang mana yang kemarin PR? Ada yang PR? Saya nggak bawa pulpen, pinjam pulpen. Oh, di sini. Oke, oke. Siap, siap. Muntakimun. Muhtadun. Kayaknya betul kayak tadi. Guys. Oh. Wah, Rais langsung bersemangat. Langsung cat, saya aja tat yang ngisi. Wah, dengan senang hati. Gofilun sadikun. Ya, sip, mantap. Oh, ini di mana? Bisa gini ya. Ini pakai alif lagi nih temannya. Sip. Mantap. Oh, udah. Miring-miring ya. Sip, sip. Di mana? Ini ya? Ini. Oh ya. Oh, iya. Ihun. Ustadzun. Ustadzun bukan nama, dia juga bukan sifat, nggak bisa ini. Ini pasnya jamak taksir. Ustadzun. Nah, Zaidun. Muslimun. Oke, sip. Paling yang ini aja nih. Ustadzun Ustadzun itu dia bukan nama, dia profesi. Soalnya jamak zakar salim tuh dia harus nama dan sifat. Oh iya. Sambil menunggu silakan kalau ada ya pertanyaan. Tadi kemarin sudah bawa buku ini. Oh iya, tasrif. Iya. Linknya nanti linknya dikirim lagi. Tapi belum ya, belum kepake sih. Nanti kepakainya di mana ya? Ya, ini ada. Ini mah dicatat aja lah. Belum terlalu sering. Nanti soalnya kalau udah masuk, ini nih. Iya, pekan depan harus ada. Ini soalnya masuk ke pembahasan af'alul khamsah. Nah, ini harus pakai tasrif ini kalau gini. Pekan depan beli ini ya, beli apa? Tasrif 5.000-an kalau nggak salah. Mana ya linknya? Udah pernah dikirim kalau nggak salah. Link Shopee-nya. Tasrif. Oh, ini ada. Nah, nih. Yang ini mana? Sematkan. Nah, sematkan. Nah, ini dia. Itu. Kasih linknya aja ke Udah? Rudi. Oh, ada di grup ya? Beli aja. Udah disematkan 5.000-an. Beli aja. 5.600 yang kecil ini nggak apa-apa, nggak usah yang gede juga, biar enak bisa dibawa kemana-mana. 15 aja gitu. Nah, dia berapa? 1, 2, 3, 10. Nah, dia suruh beli sendiri. Ya, siapa suruh nggak ada. Biar hadir.
Kalau wah pas lihat video, wah besok hadir ah, kan langsung. Saya besok pekan depan hadir, langsung dipesenin. Humah. Ini hafal komsa wajib pakai tasrif nih soalnya. Biar kelihatan. Yang ada yang tanyain? Belum ada? Silakan, masih ada waktu berapa menit ya? Semenit lagi lah. Kita tadi agak telat juga, mulai jam lewat 10 lewat berapa tadi? Nah, 5 menit lagi boleh. Kalau nggak ada, Sabnan mungkin. Cukup. Mas Aziz? Nah, satu-satu aja ditanyain. Iya. Cukup. Zahrul? Is? Cukup? Asli? Lanjut ya. Cukup ya? Oke. Nah, kita mungkin sedang mencerna atau sedang berpikir pertanyaannya. Ya, Kang Rudi? Satu. Sama. Cukup? Oke. Siapa teh namanya? Yang baru? Hah? Ali. Oh, Kang Ali. Gimana? Bisa mengikuti? Nah, nanti kalau ini udah pernah belajar bahasa Arab belum sebenarnya? Oh, belum. Nah, nanti bisa dilihat itu video-video yang dari awal. Insyaallah. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Ya nanti PR-nya ya H- berarti malam Rabu ya, Tat? Oh, malam Selasa dulu. Oh ya, malam Selasa. H-3 ya. Berarti hari Jumat atau Sabtu? Jumat terakhir itu. Iya. Hari Jumat terakhir. Ada Jumat terakhir. Jadi sudah bisa mengirimkan VN ya. Boleh sambil pakai irama, boleh. Humahum. Bolehlah, terserah. Antar datar juga nggak apa-apa. Ya. Silakan apa namanya? Dicatat kalau sudah dicatat. Sudah dicatat semua ya? Oke, kalau sudah dicatat semua tugasnya, kita tutup pertemuan malam hari dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah yakum ajmain wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.